Indonesia, balik lagi kita ya. Pastinya masih DH Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih bahas film yang lagi bisa dibilang booming banget, fenomenal, masuk box office karena sudah tembus 7,5 juta penonton. Yes. Dalam kurun waktu belum tepat sebulan. Penontonnya udah segitu, belum sebulan aja. Iya sih bener. Iya kan? Bener sih, bener teorinya. KKN di Desa Penari. Ini menarik karena kenapa? Mungkin yang tadi kita udah spill sedikit ya, marketingnya mereka nih jago nih. Banget. Jago. Dari treat, kita nggak tahu ya, jangan-jangan treat Simple Man ini juga menjadi salah satu sebenarnya marketing film ini mau diluncurkan. Jadi dia lihat dulu nih antusias masyarakat dengan cerita ini seperti apa. Ini sih cocokologi aja. Cocokologi dari Nuka aja gitu. Yep. Tapi memang kalau kita mau bahas KKN Desa Penari, ini bukan cerita terseram sih ya. Yang pernah ada atau yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak cerita-cerita yang mirip. Iya, karena beberapa cerita kayak Desa KKN Penari di Indonesia ini nggak kalah gitu loh. Yang lebih serem gitu. Kayak film Susana zaman dulu menurut aku masih lebih serem loh. Dibanding film ini, karena gue udah nonton kan. Maksudnya kayak, wah gue lebih takut nonton sendiri film Susana zaman dulu sih. Oh, gue paling takut itu Dikejar Dosa ada zaman dulu. Aduh itu serem banget, sama bayi ajaib, Masya Allah. Gue sampai sekarang masih inget loh itu bentuknya loh. Aduh. Bayi ajaib, gue mau takut banget gue. Dikejar Dosa tuh gue gak inget-inget banget karena waktu itu gue nonton. Kok lu ketawa sih? Ada serem banget, jadi gue nontonnya itu sama kakak gue. Ya gue gak bayangin lu yang kejar dosa. Enggak, gue nonton sama kakak gue, terus di tiap scene tuh gue ngumpet di jadi nontonnya di rumah kan waktu dulu kan. Bayi ajaib yang mana? Ditayangin. Ada bayi ajaib yang anak kecil tapi kayak orang tua. Tuyul. Ada anak kecil tapi kayak kakek lahir. Aduh serem banget itu juga. Bayi ajaib tuh gak ada yang ngalahin, itu film yang serem banget menurut gue. Yang mana sih? Dikejar Dosa tuh yang gue inget banyak jump scare-nya. Jadi gue nontonnya ngumpet selimut. Gue nonton di rumah waktu itu. Ada Dikejar Dosa zaman dulu, lu cari tahu deh. Lu Google film Dikejar Dosa. Oke, milenial. Nangis lu. Nanti abis ini kita cari. Gue gak inget ceritanya sampai sekarang, cuman banyak jump scare-nya yang gue inget itu doang. Enggak, film zaman dulu tuh memang menakutkannya kalau menurut aku ya, didukung oleh musik. Jump scare-nya kayak tadi kayak. Iya. Kayak sebenarnya enggak gimana-gimana, cuman bikin kaget. Iya, kalau film Bayi Ajaib tuh sebenarnya, jadi sebelum film Bayi Ajaib gue inget banget terkenal film Beranak Dalam Kubur. Iya, nah, gue denger itu. itu terkenal tuh, tapi gue nggak nonton sih, maksud gue gue nggak nonton, tapi hype orang juga waktu gue masih inget nggak terlalu heboh. Tapi film Bayi Ajaib, Masya Allah, itu serem banget. Itu dari poster filmnya aja lu udah takut, poster filmnya si Bayi Ajaib itu. Coba, lu Google aja. Coba, gue mau lihat lu cari tahu ya, Bayi Ajaib. Jadi bayi masih kecil, tapi kayak orang tua. Tuyul kali itu. Enggak, lo lihat sendiri. Bayi Ajaib zaman dulu, bukan yang modern. Iya, ini film Bayi Ajaib. Iya. Itu Indonesia. Itu menurut gue salah satu yang proper. Serem kan? Yang ini bukan. Mana? Tadi dulu. Serem kan? Iya itu jangan serem banget. Itu serem banget. Posternya aja itu. Jadi milenial, film Bayi Ajaib itu ya, dia lahir dengan muka kakek, mulutnya berdarah, udah jenggotan. Iya. Kok lu pada ketawa sih nih belakang kamera, itu serem beneran. Ini dibintangi oleh Rizwi Ibrahim, Rina Hashim, Muni Cadar. Ini sukses di tahun 80-an loh ternyata film ini. Makanya dulu gue nonton di TV nasional, karena kan gue baru lahir tahun 80-an, itu tahun 90-an tayang di TV nasional. Gue gak mau ngomong tadinya kan, Ditan umurnya berapa. Kebuka sendiri kan. Iya. Itu serem banget. Padahal di make up lu cari gambarnya lagi. Padahal iya, ini posternya tuh. Jangan dikasih lihat. Enggak, lu cari deh. Sebenarnya di make up-nya kayak make up bohongan gitu, kelihatan palanya tempelan, tapi serem. Kayak lu kayak ngaca kan sih. Lu cari deh. Ada posternya Beranak Dalam Kubur Bayi Ajaib ya. Ada lu cari yang gambar filmnya, diambil dari filmnya. Jadi sebenarnya itu make up-an, tapi tetap bikin serem. Oke, kita balik ya ke KKN di Desa Penari. Apalagi? Ada tulisannya dilahirkan pada waktu gerhana bulan dalam keadaan terbungkus usus. Lu bayangin tuh, udah gerhana bulan terbungkus usus. Hidup lagi. Emang usus bisa ya ngebungkus bayi? Bisa kecekek. Kelilit, kecekek. Bahasanya kelilit, ini kebungkus. Terbungkus usus. Di dalam usus lahirnya. Usus ayam kan. Ya itulah pokoknya. Anyway, kita balik lagi nih. Tapi kok dilihat mirip sama lu ya tadi? Apaan sih?
Kita balik lagi ke KKN Desa Penari. Oke, lanjut. Jadi cerita mirip KKN di Desa Penari ini dikisahkan melalui konten teman cerita di akun YouTube Hirotada Radivan gitu kan. Ini seseorang dengan nama samaran Rika. Wah, ini jadi Rika. Ingat ini ya, Roma Irama ya, Rika. Iya, Roma. Terlalu. Beda. Ani. Cerita ini si Rika ini berbagi cerita masa-masa liburannya di Banyuwangi, Jawa Timur gitu kan. Rika barengan sama beberapa temennya, ada Dinar, ada Kyo, dan juga Agil. Ini memutuskan untuk mencari lokasi asli dari KKN di Desa Penari. Mereka mulai berpencar demi menemukan titik-titik terlarang tersebut, namun petaka pada akhirnya menghampiri mereka ya. Jadi Dinar dan Kyo ini terus-menerus lah mendapat gangguan dari makhluk halus, kayak kemasukan, terus mimpi serem gitu kan. Dan awalnya Dinar sama Kyo ini nggak mengakui perbuatan apa yang udah mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya mereka jujur telah melakukan hal yang nggak senonoh itulah di salah satu lokasi yang diyakini sebagai Desa Penari tersebut. Tapi aku pernah juga sih, ini asli apa, ya. berbuat serono? Enggak. Ngalamin hal mistis emang di Banyuwangi. Gue sih udah curiga dari awal. Pas street itu ini, kota Penari, kota ya memang Banyuwangi gitu wilayahnya kan. Dan waktu itu gue kesana liburan, nyokap di hotel. Gue sama driver gue memang udah gue kenal kan, karena dulu sempat liputan dan dia orang bisa juga gitu. Berdua lah pergi, gue penasaran banget ke Baluran saat itu. Oke. Salahnya gue memang jalannya udah kesorean. Oh iya, jauh kemana-mana kan bisa. Nah, Baluran gue nggak ini dulu ke iniannya, ke hutan-hutan yang kayak Afrikanya gitu. Gue ke Pantai Bamanya dulu. Itu kan kayak mangrove sore-sore. Gue datang, hai. Apaan? Didengerin kayak gitu. Suara, hai. Wah, gue udah curiga nih. Pulang. Kok gue udah deg-degan ya. Masuk ke mobil dulu ngadem. Kayak nari. Jadi kalau kata driver gue udah kan masukkan penari. Langsung buru-buru disadari sama dia. Menjelang maghrib saat itu. Makanya dia bilang datangnya lu kesorean. Gitu ya. Masuk. Nari. Oke, gitu. Jangan lanjutin ceritanya. Oke, Besti, kita lanjutin cerita dari Desa KKN aja. Itu tadi spill aja pengalaman pribadi di kota itu memang nggak boleh kita jangan bengong, jangan kebanyakan ngomong yang enggak gitu ya, karena hal mistisnya kuat banget di sana. Oke, kita lanjut kalau KKN Desa El Garut. Waduh, ini katanya mirip nih. Ceritanya mirip dengan KKN di Desa Penari yang ada di Indonesia. Jadi, selanjutnya nih ceritanya datang dari seorang wanita bernama Timot Anantia. Lewat YouTube Ganjil Misteri, Timot beserta 12 rekan KKN mengalami kejadian tak terlupakan di Desa El yang ada di Garut, Jawa Barat. Salah satu teman dari Timot berinisial I mendadak menjadi sosok pendiam. Kenapa ya? Ternyata Raga I telah dirasuki oleh makhluk halus katanya. Jadi selama KKN berlangsung, tubuh I seolah dipinjam oleh sosok tak kasat mata tersebut. Jadi setiap kali I mencoba berbicara dengan teman-temannya, mereka ini seperti tidak ada yang mendengar atau merespon. Nah, KKN Timot Anantia di Desa El pun tak bisa diselesaikan secara tuntas. Baru menyentuh minggu ketiga, mereka mau tidak mau merelakan kegiatan tersebut karena memang gangguan yang mengkhawatirkan, katanya gitu. Oke, dan selanjutnya ini ada tamu misterius KKN Pulau Karimun Jawa. Ini ada cerita lainnya nih. Jadi ini ada seorang mahasiswa berinisial MU, klub bola nih, Manchester United nih kayaknya nih. Ini dia kerap mendapat gangguan ketika melaksanakan KKN di Pulau Karimun Jawa tersebut. Mulai dari hawa panas yang tiba-tiba hinggap, sampai dengan kehadiran tamu misterius. Hingga suatu malam MU mendengar suara berisik seperti ada aktivitas di dapur. Mulanya dia mikir nih, oh ada yang masak nih, ada pekerja yang biasa lagi bantu nih ya kan. Jadi pekerja tersebut biasa bantu dia dan rekan-rekan KKN dalam hal memasak. Tapi ternyata orang itu mengaku lagi tidur. Jadi ketika MU ini mendengar suara berisik dari dapur, ternyata orang itu nggak ada, jadi nggak tahu ada. Ya gangguan-gangguan kayak gitu. Ini jangan-jangan film bayi ajaib lagi. Mirip lu tahu. Takut gue, atau beneran deh film bayi ajaib tuh kebawa gue. Tadi gue ngeliat posternya aja. Udah gitu kan gue nonton sama kakak-kakak. Iya, gue nonton sama kakak-kakak gue laki semua kan yang yaudah tidur sendiri aja, nggak ada yang nemenin, serem banget. Itu salah satu hal yang jahil banget ke gue. Iya. Oke, selanjutnya ada teror kuntilanak KKN Sukabumi. Ini kenapa disebut sih?
Ini nggak mau topik lain. Tahu nih ntar muncul di sini loh. Emang udah ada sih. Gimana? Oke. Cerita KKN di Sukabumi ini dialami oleh, kita sebut aja lah ya, dengan nama Mawar seperti biasa. Kalau nama samaran tuh nggak jauh-jauh dari nama bunga mawar ya. Kenapa nggak melati gitu ya? Kalau di karya tulis Any Arrow dari mulai mawar, melati semua ada. Mawar, si Kamboja, bunga kuburan dong. Ini katanya punya cerita yang agak mirip dengan KKN Desa Penari. Ya, teror tawa Mbak Kun. Mbak K. Ya, saya nggak mau nyebut itu, nanti kalau disebut dia datang. Mbak Kun. Hingga peristiwa kesurupan menghantui Mawar dan teman-temannya. Jadi suatu malam, Mawar ini mendapati salah satu temannya yang bernama Aziza berteriak dengan mata terbelalak. Mungkin gini ya, Mawar gitu. Mungkin. Ini hanya dicontohkan aja gitu kan. Ternyata kesurupan gitu. Ternyata sejak saat itu mereka ini tidak diperbolehkan berpergian sendiri. Tapi yang namanya Aziza nih masih bandel ya kan, karena terus mendapat gangguan dan bahkan ditunjukkan langsung wujud makhluk gaib besar nan berbulu. Tuh kayaknya sih Gon-Gon tuh. Sosok Gon-Gon. Jadi gangguan tuh nggak berhenti sampai situ aja katanya guys ya. Jadi Mawar dan teman-temannya mendapatkan hal aneh lain seperti ada paku-paku bertebaran di lantai sampai suara ketawa Mbak Kun ini. Merinding gua. Gitu kan. Oke, dan kita next aja ya. Nih selanjutnya ini ada Ya gimana sih tadi ngaku setan kok takut setan gitu. Itu film itu penghuni di pemuja Ditan. Pemuja Ditan, pengabdi kali. Pengabdi Ditan Pengabdi kali gitu. Kalau hantunya dia orang bukan takut ya gini. Hai gitu. Jadi apaan sih Bapak Tuyul? Gue suka nengok kadang kalau dipanggil gitu kan. Iya. Dasar setan ya, gue suka nengok. Sorry ya pakai D, Ditan gitu. Oh iya. Tolong. Soalnya kalau Tan, lu mau manggil Ditan apa setan? Bingung gitu kan. Oke, ini masih merinding, kita lanjut aja. Sebelah lu Tan. Apaan sih Nuka? Selanjutnya ini ada tingkah mendadak mistis dari KKN di kota Cirebon. Ini ya. jadi ikut-ikutan ya semua ya, semua kota. Iya. Ngomong-ngomong kenapa jadi rame dan berkumpul? Takut juga ya. Baik-baik, di belakang udah ngantri tuh mau nyolek. Apaan sih Nuka? Jadi gue yang ngeliat. Oke, ini di KKN di Cirebon ini salah satu teman KKN dari F nih mendadak aneh ya. Jadi sejak dia datang ke salah satu desa di Cirebon, secara tiba-tiba tuh entah kenapa dia gemar memakan bunga melati. Dia keturunan Susana nih. Susana juga doyan kan? Susana ngambilnya bunga melati. Iya, emang gitu kan. Dia suka menyendiri hingga dia bercermin. Gitu kan. Dan pada suatu malam Jumat Kliwon. Lo gak usah sok-sokan kayak gitu. Orang bukan serem denger cerita lo. Ngebayangin Bapak Tuyul kayak gini. Bapaknya bayi ajaib nih. Gue menggambarkan. Tapi lu bener harus nonton film judulnya. Ntar nanti gue mau nonton. Dikejar dosa, nangis lu beneran. Tadi lu gue sambil cari deh. Tadi kan bayi ajaib. Lu tonton deh tuh. Sekarang dikejar dosa. Sama bayi ajaib, gue dijailin sama kakak-kakak gue beneran. Oke, lanjut. Oke, kita kembali ke film KKN di Cirebon. Pada malam Jumat Kliwon, teman dari F ini seakan melakukan ritual seperti mandi serta keramas. Ya Allah, Belum. Sebelum akhirnya duduk dengan tatapan kosong di depan cermin. Dan bukan hanya berdiam diri, dia juga membelai rambutnya. Nggak ada ya rambutnya ya? Apa? Film Dikejar Dosa? Nih, ya Allah, ini bener. Ya itu ya Allah, filmnya. Posternya begini. Film Dikejar Dosa, lo harus lihat sih. Lo tau gak sih poster-poster zaman dulu kalau kita lewat Pasar Senen, yang bioskop Senen. Kayak gitu. Posternya tuh poster-poster kayak gitu tuh. Iya, jadi karena dia dikejar dosa, jadi dia kayak bawa bayi dikejar dosa gitu kan. Ya Allah Dita, lu mah nontonnya ada-ada aja deh. Ditakutin gue sama kakak-kakak gue. Itu 80-an, gue nontonnya dulu TV nasional. Iya. Cuma kan TV nasional zaman dulu gak ada sensor. Kayak Pengabdi Setan juga kan itu film lama dulu. Iya. Film horor Indonesia lama di package remake lah. Karena emang setahu gue kalau Pengabdi Setan tuh secara naskah sudah bagus, sudah jelas. Iya. Coba lo nonton Dikejar Dosa, naskahnya nggak jelas, nongol aja tiba-tiba. Bayi ajaib ya. Bayi ajaib lebih ajaib lagi. Lihat poster bayi ajaib milenial kok mirip Ditan. Jangan lu bapaknya Tan. Bukan. Aduh. Nah ini
ngomong-ngomong film horor, ya kayak gini biasa deh kan, di KKN, di film KKN Desa Penari kan lagi booming, lagi happening. Muncullah kan kayak tadi kita sebut banyak cerita-cerita KKN di di Cirebon lah, di Sukabumi lah, ya kan, di Garut, di Kota L-nya lah. Kalau menurut gue KKN paling serem KKN di ruang meeting. Oh ya, ketemu langsung sama bos lo ya, apalagi lo belum memenuhi target ya bulan itu ini. serem banget. Gitu kan. Itu lebih seram daripada kita ketemu hantu yang mirip Gitan. Oke, kayaknya kita harus break dulu, nanti kita masih bahas lagi. Masih yang serem-serem gitu masih. Biar kalian gimana gitu nontonnya. Kita masih bakal ngebahas mengenai film-film serem lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tapi bukan Bayi Ajaib dan Dikejar Dosa. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi kita berdua. Masih ngomongin saudaranya Ditan. Apa sih? Alias setan. Kan lu kalau dipanggil Tan katanya nengok gue. Iya, kita masih ngebahas tentang film-film horor Indonesia. Indonesia itu juara film horor, guys. Ya guys. Jangan salah gitu kan. Salah. Dari tadi Dikejar Dosa, Bayi Ajaib, sampai film-filmnya Susana. Ya, dan ini KKN di Desa Penari kali ini ya. Dan ini emang banyak judul film horor Indonesia yang sebenarnya udah mulai bermunculan dan menarik perhatian pecinta film untuk kita tonton ya. Dan ini membuatnya menjadi film terlaris juga, film-film horor tersebut. Dan kita bakal bahas nih beberapa judul film horor Indonesia yang masuk dalam jajaran film horor terlaris sepanjang masa. Yang pertama pasti KKN di Desa Penari ya. Karena ini benar-benar pencapaian rekor. Ya, rekor pertama Indonesia yang dipecahkan oleh film produksi MD Entertainment ini adalah rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dan ini diambil dari akun Twitter si @filmpisan. Jadi dia bilang 3 rekor yang dipecahkan oleh KKN di Desa Penari adalah label atau status sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa, 1, dengan jumlah penonton lebih dari 7,5 juta pasang mata, dan film ini melampaui catatan film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 yang mendapatkan penonton 6,8 jutaan penonton. Dan film ini juga dinobatkan menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa semenjak perilisannya pada tahun 2016 lalu, sejak perilisan Warkop DKI ya. Oke, selanjutnya ada film horor Pengabdi Setan ya. Kalian tahu dengan sosok ibu? Nah, itu dia ada di film tersebut. Dan film horor garapan Joko Anwar ini menembus penonton sebanyak 4,20 juta selama tayang di bioskop. Bahkan Pengabdi Setan menjadi film terlama yang bertengger di bioskop selama 2 bulan lebih. Dan kisah Pengabdi Setan sendiri bercerita tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba didatangi arwah sang ibu. Jadi sebelumnya, tokoh ibu ini menderita sakit parah selama 3 tahun hingga kemudian meninggal dunia sebelum cerita filmnya dimulai. Sejumlah bintang film besar tanah air turut andil mengambil peran dalam proyek ini ya. Seperti ada nama Tara Basro, Ayu Laksmi, Bron Palarai, dan ada Andy Arfian. Dan kini bagi kalian yang belum nonton Pengabdi Setan, kamu masih bisa kok menyaksikan di platform streaming seperti Netflix dan juga Disney+. Yap. Di OTT itu ada sekarang. Oke, dan selanjutnya ini ada film berjudul Susana. 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 Zaman dulu banget tuh lagu tuh ya. Dia ciri khasnya gitu. Susana bernapas dalam kubur ya. Ini bukan yang beranak dalam kubur. Dan film horor ini dibintangi oleh artis cantik Luna Maya waktu itu dimainkan ulang dan berhasil meraih jumlah penonton sebanyak 3,34 juta orang. Jadi Susana Bernafas Dalam Kubur ini mungkin mengingatkan kita akan film-film Susana pastinya pada zaman dahulu. Tapi produser dari Soraya Entertainment Film, Bapak Sunil Soraya mengatakan bahwa film ini bukan produksi ulang film Susana meskipun menggunakan namanya sebagai judul film. Film ini lebih menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Susana yang terbunuh oleh perampok yang merupakan karyawannya sendiri. Dan kemudian setelahnya Susana dikubur, lalu hidup kembali untuk membalaskan dendam pada orang-orang yang telah membunuhnya. Orang gak akan serem denger lu begitu. Gue nyoba. Boleh lah. Boleh. Gue nyoba. Boleh di. Oke, serem. Oke, lanjut, kita punya film Danur I Can See Ghosts ya. Film Danur yang diproduksi tahun 2017 silam ini menjadi film horor Indonesia yang juga berhasil mendapatkan penonton sebanyak 2,7 juta lebih ya. Nah, saat penayangannya saat itu tuh udah wow banget gitu. Karena kan ini filmnya by Risa Sarasvati nih, Danur nih.
Dan film ini diangkat dari novel populer bertema horor karya Risa ya. Dan film ini juga merupakan film yang menceritakan kehidupan nyata penulisnya, yang dimana si Risa ini kan dulunya bisa sampai sekarang bisa sih melihat hantu dan memiliki teman-teman dari kalangan hantu. Danur yang ini tuh yang tadi tuh yang I see dead people, I see ghosts, I can see ghosts. Itu judulnya itu sama kayak dulu ada film horor yang diperankan oleh Bruce Willis, judulnya Sixth Sense, nonton gak lo? Ada tuh Sixth Sense. Jadi kalau lo nonton iklannya anak kecil megang selimut, I see dead people, dia bisa ngelihat orang meninggal. Lo harus nonton sih Sixth Sense, karena nanti di ujung akhirnya ternyata Bruce Willisnya tuh udah mati sebenarnya. Oke. Ya gue ceritain film ya. Menarik. Udah di spoiler gitu aja guys. Gue kasih spoilernya tuh. Oke, film kedua adalah Danur 2. Film selanjutnya adalah Danur 2 Madah. Ini berhasil mengantongi sebanyak 2,5 juta lebih penonton saat penayangannya ya. Jadi film ini dirilis pada tahun 2018 kemarin. Ini melanjutkan kisah dari film sebelumnya, si Danur ya, yang menceritakan Risa yang bisa melihat hantu dan memiliki teman hantu. Tapi kali ini mereka harus berhadapan dengan sosok hantu wanita misterius di rumah tantenya. Iya, gitu. Lagi ada Danur juga yang ketiga ya, Sunyaruri, Danur 3 Sunyaruri lagi-lagi. Ini Danur mencatatkan namanya kembali ke dalam daftar film yang banyak ditonton oleh penonton ya. Meski tidak sesukses film pertama dan keduanya, tapi Danur 3 Sunyaruri ini dirilis di tahun 2019 silam tetap berhasil membawa total 2,41 juta penonton pada masa penayangannya. Film ketiganya pun masih membawa Prilly Latuconsina sebagai pemeran utamanya, tapi ada beberapa pemain serta karakter baru yang hadir dalam trilogi terakhir Danur karangan Risa Saraswati tersebut gitu ya. Jadi emang kalau dari Danur ini, Risa kan buat buku banyak tuh tentang pengalamannya dia memang yang bisa melihat hal-hal mistis dari kecil, dan ternyata nggak hanya Risa, tapi sepupu-sepupuannya pun semua bisa, dan itu diturunkan oleh kakeknya sendiri. Punya ini indra keenam. Ya, sixth sense-nya mereka tuh hidup gitu, aktif sixth sense-nya tuh. Aktif ya Bun? Aktif banget Bun, gitu kan, sampai dia nggak bisa ngebedain waktu kecil ini mana hantu mana bukan gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Serem sih. Tapi emang kalau ngomongin tentang film Indonesia, genre film horor itu nggak ada mati dari dulu. Iya. Selalu, bahkan di tahun saya ingat gue ya, film Indonesia tuh ada terus 95, 96 gue masih 94 tuh gue masih nonton film Kadir Doyok yang baru segala macem. Tahu dong lo Kadir Doyok? Tahu. Itu legend tahu. Iya. Itu legend. Ateng Iskak tahu ya? Tahu. Nah, Ateng mau ini. Gitu. Ateng Iskak. Itu tuh 92 tuh Ateng Iskak tuh masih ada. Nah, film Indonesia tuh hilangnya setelah ini krisis moneter 97 tuh hilang. Iya. 98 tuh hilang. Nah, dulu tuh gue hobi banget loh Tanah. Terus ada film mulai muncul lagi, mencoba dunia persilatan film Indonesia nyoba bikin film. Akhirnya ada film pertama, ada film tahun 99 atau 2000 gitu, dibikin judulnya Tragedi. Tora Sudiro tuh, tapi nggak terkenal, gagal. Dan akhirnya yang bikin film sukses sebelum Ada Apa Dengan Cinta, sebelum Petualangan Sherina, kan Petualangan Sherina dulu, terus Ada Apa Dengan Cinta. Film yang benar-benar bikin dunia persilatan film Indonesia naik, itu film jelangkung, film hantu. Iya, itu film hantu yang kayak akhirnya menjadi titik balik gitu. Film-film horor di Indonesia tuh akhirnya reborn gitu, kayak hidup lagi gitu kan. Itu benar jelangkung tuh benar-benar bikin semuanya bangkit. Dari situ kan banyak banget kan film-film yang mau laku kayak mau enggak, tapi ada aja gitu di bioskop gitu. Betul, dan emang biasanya gitu. Biasanya itu kalau satu film horor keluar, latah tuh besoknya ada lagi. Iya, walaupun sebenarnya inti ceritanya hampir mirip. Cuman dibuat karakter yang agak beda, pemainnya beda. Ya, gitu aja. Gitu. Serem ya? Tapi tidak seserem kehidupan kok guys. Oh iya sih, bener nggak serem kenyataan sih. Besti, gimana kalau kita break dulu, takut Besti? Iya Besti, kita kan berhak bahagia Besti ya. Jadi kita break dulu untuk menetralkan yang mistis-mistis. Stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.